Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuraini Indah Pertiwi, S.Fam APT, selaku pembimbing lahan, Ibu Amelia Handayani Burhan, SPD MSc, selaku dosen pembimbing lahan. Perkenalkan kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Anissa Rahma, Obi Indra Jaining Tias, Safia Maskirofiah, Septia Rasita, dan Tri Puspitasari. Akan mempresentasikan laporan PKL kelompok kami di CV Bio Nurkolistar. Bab 1. PKL atau sering disebut praktek kerja lapangan, merupakan kegiatan kulikuler yang menjadi mata kuliah di program D3. Dalam mata kuliah ini, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara langsung di dunia kerja. Setiap mahasiswa program D3 wajib mengikuti praktek kerja lapangan sebagai syarat kelulusan. Pelaksanaan PKL langsung di industri CV Bio Nurkolistar diharapkan praktik kerja lapangan ini dapat memberikan gambaran tentang dunia kerja yang nyata bagi praktikan khususnya di industri obat tradisional. Tujuan PKL, tujuan umum, meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan antar teori dan penerapan di dunia kerja, meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja di bidang industri, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui tentang dunia usaha kecil obat tradisional, menjadi media pengaplikasian dari pembelajaran yang diperoleh untuk diterapkan di dunia UKOT, meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak kampus dan instansi terkait. Tujuan khusus, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, menambah wawasan mahasiswa tentang proses produksi obat tradisional di CV Bio Nurkolistar. Mahasiswa diharapkan mengetahui sejarah dan profil CV Bio Nurkolistar. Mahasiswa diharapkan mengetahui penerapan aspek-aspek CPOTB pada produksi sediaan cair obat luar di CV Bio Nurkolistar. Manfaat PKL, menambah pengetahuan bagi mahasiswa tentang bagaimana cara pembuatan obat luar sediaan cair. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama praktik kerja lapangan ke dalam dunia kerja nyata. Bab 2. Tinjauan pustaka. Obat tradisional menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan serian, galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Industri obat tradisional yang disebut IoT adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Industri ekstrak bahan alam atau disebut IEBA, industri yang khususnya membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir. Usaha kecil obat tradisional atau UKOT, usaha yang membuat semua bentuk sediaan tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Usaha mikro obat tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. Berikut adalah logo jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Berikut adalah alur perizinan UKOT. Bab 3. Pembahasan pengertian CPOTB adalah petunjuk yang menyangkut aspek produksi dan pengendalian mutu obat tradisional yang meliputi seluruh rangkaian pembuatan obat tradisional yang bertujuan agar produk obat tradisional yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaan. Produksi, penyiapan alat dan bahan baku, pencampuran, prakodifikasi bahan pengemas, pengemasan, serta penyimpanan. Penyimpanan di UKOT CV Bio Nurkolistar dilakukan pemeriksaan dengan cara uji bahan baku, in-process control, uji organoleptik, kontrol post-market, dan cemaran mikroba. Penerapan CPOTB di CV Bio Nurkolistar adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk. Adapun penerapan CPOTB di CV Bio Nurkolistar adalah sebagai berikut. Manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, sanitasi dan higien, dokumentasi, serta produksi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan,
Setelah mengikuti kegiatan PKL yang berlangsung di CV Bio Nurkolistar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Dalam upaya untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu dan keamanan, CV Bio Nurkolistar telah menerapkan sistem CPOTB dalam melakukan produksi. Pengawasan mutu CV Bio Nurkolistar dilakukan sejak penerimaan bahan baku hingga produk akhir. CV Bio Nurkolistar memiliki produk yang telah diuji oleh Badan POM. Setiap personil CV Bio Nurkolistar melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. CV Bio Nurkolistar sudah menerapkan prosedur yang ada pada CPOTB dengan baik. Saran kepada para peserta PKL agar mempersiapkan diri dengan menguasai pelajaran yang akan diterapkan dalam industri agar memudahkan dalam melakukan praktik kerja lapangan di perusahaan. Kami juga ingin memberikan saran pada pihak perusahaan, terutama di CV Bio Nurkolistar, agar tidak perlu sungkan terhadap anak PKL. Usahakan berikan tugas asalkan dengan bimbingan terlebih dahulu sebelum tugas dilaksanakan, agar hasilnya menjadi efektif dan efisien. Berikut lampiran melipat nyekat botol. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.